Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas TI 4B. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja UTS kami atau yang proyek atau yang berjudul Traffic Travel Asik. Baik, di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Muhammad Lutfan Hadian sebagai ketua. Yang kedua ada saya sendiri, Dani Wahyudi. Dan yang ketiga ada Rizwan Nuryaman Sudrajat. Dan yang terakhir ada Renaldi Aula Irsad. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizwan. Baik, terima kasih. Sini yang pertama tuliskan judul ide proyek yang akan dibahas. Untuk judul proyek di sini kami memberi nama dengan aplikasi Travel Asik atau Traffic. Lalu yang kedua, jelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan menciptakan suatu produk sistem teknologi informasi atau potensi yang dapat diciptakan dengan adanya produk sistem teknologi informasi tersebut. Permasalahannya adalah informasi yang tidak menentu menjadikan pembeli yang akan membeli tiket travel merasa kesulitan saat akan mencari suatu travel di sekitar. Lalu yang ketiga, jelaskan mengapa permasalahan harus diselesaikan atau mengapa produk tersebut harus diciptakan. Karena traffic ini mampu membuat proses pemesanan tiket menjadi efektif dan efisien. Bagi pengguna mampu menyelesaikan permasalahan dalam informasi yang akurat dan terpercaya. Lalu yang keempat, adakah produk sistem teknologi informasi tersebut yang serupa di pasaran? Tuliskan minimal 3 contohnya dan apa kelebihan kekurangan yang dimilikinya. Di sini ada 3 yang aplikasi yang serupa. Yang pertama ada Traveloka. Kelebihannya, 1. Pencarian tiket pesawat mudah. 2. Pesan hotel dan penginapan domestik dan internasional. 3. Tersedia banyak pilihan kendaraan. 4. Tidak perlu mencetak etiket atau voucher. Lalu kekurangannya, memiliki tampilan aplikasi yang kurang ramah. Belum mencakup semua negara. Pembayaran terkadang error. Dan harus online. Lalu yang kedua ada tiket.com. Kelebihannya, tersedia 14 macam pembayaran, konten original, transaksi aman. Kekurangan, transaksi aman, user interface cukup mengganggu, data harga sering tidak valid. Lalu yang ketiga ada Redbus. Kelebihannya, menggunakan aplikasi Redbus ini adalah banyak potongan harga, sehingga Anda akan mendapatkan harga yang lebih murah dari agen bus biasa. Kekurangannya, tidak seperti kereta api atau pesawat, nama Anda akan muncul di daftar penumpang. Di Redbus, nama Anda belum pasti muncul di daftar penumpang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Rizwan yang telah menjelaskan. Selanjutnya yang kelima ada sebutkan nilai tambah atau value kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk serupa seperti disebutkan pada soal nomor 3. Yang pertama, kelebihan travel asik atau traffic adalah dapat mencari posisi pasti dalam suatu shuttle atau tempat pemberhentian yang pasti. Yang kedua, dapat mengetahui jadwal jam keberangkatan dan pemberhentian. Dan yang terakhir, efisiensi waktu pemesanan tiket travel. Untuk pertanyaan nomor 6, siapa yang akan menggunakan produk Anda tersebut? Jelaskan dari sisi gender, usia, lingkungan, organisasi, dan sebagainya. Yang pertama, semua kalangan khususnya dari usia 18 tahun ke atas. Yang kedua, mahasiswa yang merantau dari satu kota ke kota yang lain. Dan yang terakhir, pekerja yang bekerja di luar kota. Untuk pertanyaan nomor 7, ini bisa dilihat referensinya. Ada 3 yang kita ambil.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi yang akan menjelaskan tabel Zeppelin board-nya. Oke. Untuk yang Javelin board ya, pertanyaan pertama yaitu siapa customer yang kita layani ya, yaitu mahasiswa yang berada di Fakultas Teknik Informasi di Unsab. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan yang sering terjadi di antara customer, yaitu kesulitan dalam memesan dan juga mencari travel. Dan untuk yang ketiga, solusi-solusi yang diberikan ketika mendapatkan masalah tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama menanyakan kepada teman, dan yang kedua mendatangi langsung ke tempat travelnya. Dan keempat yaitu asumsi yang sudah pasti ya, yang sudah benar menurut kita, yaitu kesulitan mencari travel dan juga kesulitan memesan tiket. Dan untuk kali ini kami melakukan 2 kali percobaan ya. Yang keduanya juga kepada mahasiswa. Dan untuk masalah yang pertama yaitu kesulitan dalam mencari travel, dan yang kedua juga sama ya, masih kesulitan dalam mencari travel. Dan untuk solusi yang pertama kita masih belum menemukannya. Dan di percobaan kedua kita menemukan solusi yaitu menanyakan kepada teman, dan yang kedua mendatangi langsung ke tempat travelnya. Ataupun risk assumption yang percobaan pertama yaitu kesulitan mencari travel, dan kedua kesulitan untuk memesan tiket. Dan untuk yang percobaan kedua yaitu kesulitan mencari travel yang aman dan juga terpercaya. Adapun method and success kriteria yang pertama yaitu interview ya, sebesar 9 dari per 10 orang setuju ya untuk dadakannya aplikasi kita. Dan untuk yang kedua yaitu 8 per 10, sama juga dari hasil interview. Adapun dari result and decision yaitu yang pertama valid ya, 9 per 10 dari 10 responden, dan yang kedua valid juga 8 per 10 dari 10 responden. Dan learningnya untuk percobaan pertama yaitu mencari menggunakan Traveloka dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu mencari informasi di medsos ataupun datang ke terminalnya langsung. Dan untuk yang nomor 2 ya, masalah utama yang diangkat dan asumsi-asumsi risiko yang terjadi, yaitu masalah utamanya informasi yang tidak menentu, menjadikan pembeli yang akan membeli tiket travel merasa kesulitan saat mencari suatu travel di sekitar. Dan asumsi-asumsi risikonya, kesulitan untuk memesan tiket dan juga kesulitan mencari travel yang aman dan terpercaya. Oke. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di pertanyaan selanjutnya ada rekapitulasi data yang dihasilkan atau disajikan dari format tabel sebagai berikut. Pada tabel pertama, di sini ada nama interviewer, kemudian ada file rekaman validasinya, kemudian ada risk assumption pertama dan risk assumption kedua. Tuh. Kemudian di yang pertama ada Fauzan, status validasinya ya di bukti rekaman validasi di 1 menit 28. Kemudian di risk kedua status validasinya tidak ditanyakan. Kemudian yang bukti rekamannya karena tidak ditanyakan jadi tidak ada gitu. Kemudian ditarik pun sama di bukti rekaman validasi pada menit kedua 2:11 di risk assumption keduanya sama juga tidak ditanyakan. Kemudian pada Faisal dengan nama file validasi yaitu Faisal MP3 ya. Status validasi yang pertama itu tidak, bukti rekaman validasinya yaitu di menit 2:53.
Kemudian di risk assumption kedua pada status validasinya yaitu ya bukti rekaman validasinya ada di menit di menit 1:22. Selanjutnya ada di Faisal tadi kita lihat ya dia di menit 1:20. Kemudian di Aryan tidak pada menit 2:53 tadi di risk assumption keduanya ya, kemudian di menit 2:23. Kemudian Yasser dia satu validasinya ya, tetapi di risk assumption keduanya tidak ditanyakan sampai ke Angga gitu. Di risk assumption keduanya tidak ditanyakan, tetapi di risk assumption pertamanya status validasinya ya dengan bukti menit validasi sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada Ilhan. Di risk assumption pertama dari Ilhan, Riva, Agus, Anandaru, Rivaldi, dan Dendi pada risk assumption pertamanya itu tidak ditanyakan, tetapi di risk assumption keduanya pada status validasi berstatus ya gitu. Dari Ilhan hingga Dendi dengan bukti rekaman validasi sebagai berikut yang ditampilkan pada tabel. Kemudian pada rekapitulasi validasi ide Comrades main assumption pertama dan kedua bisa dilihat di sini tempatnya di kampus ada Dani, Rizwan, Lutfan, Renaldi. Gitu. Pada Dani validasinya ada 0 dan 1 gitu. Makanya total yang diwawancarainya pada Dani itu ada 9, Rizwan 3, Lutfan 6, dan Renaldi 2. Berikut nama-nama yang kami wawancarai, ada Fauzan, ada Torik, Faisal, Aryan, Indra, Dendi, Rafli, Faisal, Indra, Fikri, Yaser, Ilhan, Rivaldi, Anandaru, Agus, Riva, Angga, dan Arik gitu. Kemudian status pendidikannya SMA dari Fauzan hingga Torik. Kemudian pada problem validation-nya di risk pertama menunjukkan berbagai macam gitu ya. Dari risk pertama Fauzan hingga Faisal, pada risk pertama dia ya gitu. Kemudian pada Aryan di risk kedua dia dihasilkan pada suatu validasinya ya. Kemudian di Indra di risk pertama ya, di risk kedua ya juga. Di Dendi hanya di risk kedua ya, di risk kedua. Kemudian di Rafli di risk pertama dan risk kedua dia menyatakan ya. Kemudian di Faisal risk pertama dinyatakan tidak ditanyakan di risk pertama, tetapi di risk keduanya dia status validasinya ya. Kemudian pada Indra seperti yang di atas ya keduanya ya gitu ya. Fikri pada risk pertama saja yang menghasilkan A, tetapi di risk kedua tidak ditanyakan. Pada Yaser kedua risk tersebut ya. Pada Ilhan di risk kedua tersebut dihasilkan ya. Kemudian pada Ilhan dan Angga pada Riva Ilhan dan Riva di risk pertama dia tidak ditanyakan, tetapi di risk kedua dihasilkan ya keseluruhannya ya. Kemudian pada Angga dan Arik di risk pertama itu ya tapi di risk keduanya tidak ditanyakan.
Mungkin hanya itu dari saya. Bisa dilanjutkan kepada Dani. Baik, selanjutnya ada yang keempat, yaitu solusi pasti yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang pertama, memudahkan konsumen yang hendak membeli tiket travel dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang. Dan pertanyaan terakhir yang kelima, kategori atau segmen customer atau pengguna yang pasti akan menggunakan. Semua kalangan, khususnya dari usia 18 tahun ke atas. Yang kedua, mahasiswa yang merantau dari suatu kota ke kota yang lain. Dan yang terakhir, pekerja yang bekerja di luar kota. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.